Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Majid. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas untuk pembahasan tryout UTBK. Yuk kita simak pembahasannya. Oke, untuk soal penalaran umum untuk yang nomor 5, berdasarkan paragraf pertama, jika semua yang tidak memiliki pekerjaan ditanggung oleh negara, maka kesimpulan yang paling tepat adalah. Oke, jadi ini pertama kita lihat dulu untuk paragraf yang pertama. Kita cari di sini, berarti kita fokus ke kalimat yang membahas tentang pekerjaan yang ditanggung oleh negara. Jadi di sini kita lihat ke bagian kata-kata yang ini, beberapa yang masuk usia produktif tersebut tidak memiliki pekerjaan. Jadi kita dapat dari teksnya, itu kita dapat beberapa yang masuk usia produktif tersebut tidak memiliki pekerjaan. Nah, untuk kalimat yang keduanya, kita lihat dari soalnya, semua yang tidak memiliki pekerjaan ditanggung oleh negara. Nah, untuk mengambil kesimpulan dari dua kalimat ini, kita menggunakan silogisme kategorik berkuantor. Nah, kita ingat untuk aturannya. Untuk aturan yang pertama, itu jika salah satu premis atau kalimatnya itu mengandung kata-kata partikular, maka kesimpulannya juga harus partikular. Di sini ada beberapa, ada semua, maka kesimpulannya harus partikular. Jadi kesimpulannya harus mengandung kata-kata beberapa, bukan semua. Nah, sehingga untuk opsi A dan opsi E itu salah, karena di sini bukan yang partikular. Nah, untuk aturan yang kedua, itu kalimat penengahnya atau komponen yang sama dihilangkan. Nah, berarti di sini yang sama adalah tidak memiliki pekerjaan. Berarti ini kita hilangkan. Nah, berarti tinggal beberapa yang masuk usia produktif. Nah, di sini ingat-ingat untuk aturan yang ketiga, itu jika salah satu premisnya itu negatif, maka kesimpulannya juga harus negatif. Sehingga nih kalau kita tarik kesimpulan, yang benar adalah beberapa yang masuk usia produktif itu tidak ditanggung oleh negara. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Jadi kesimpulannya adalah sebagian yang masuk usia produktif tidak ditanggung oleh negara. Nah, ini termasuk materi dari penarikan kesimpulan. Oke, untuk nomor berikutnya, untuk nomor 6, berdasarkan paragraf pertama, jika seseorang tidak masuk kategori non-produktif, kesimpulan yang paling tepat adalah, nah di sini kita lihat dari paragraf pertamanya. Nah, di sini kita lihat yang membahas tentang seseorang tidak masuk kategori non-produktif. Nah, ini berarti kita lihat di kalimat yang ini. Nah, kita cari yang membahas kategori non-produktif. Nah, di sini usia non-produktif adalah mereka yang usianya 65 tahun ke atas. Usia produktif dan non-produktif ini bisa dipergunakan dalam menghitung seberapa besar dependensi rasio DPR-nya kan ya. Nah, kita cari yang kira-kira yang paling benar, berarti ini yang kalimat terakhir ya. Sementara itu, seseorang masuk kategori non-produktif jika seseorang pada usia yang tidak lagi mampu bekerja, yakni mereka yang berusia 65 tahun ke atas. Jadi di sini kita cari dulu sebabnya. Nah, untuk sebabnya itu adalah seseorang masuk pada usia tidak lagi mampu bekerja. Nah, akibatnya apa? Kalau dia tidak lagi mampu bekerja, kalau dari teksnya di situ dikatakan dia masuk kategori non-produktif. Nah, kita kembali ke soalnya karena di sini kita sudah mendapatkan sebab akibatnya. Nah, yang ditanyakan adalah jika seseorang tidak masuk kategori non-produktif. Nah, berarti artinya apa? Di sini kita lihat yang ditanyakan itu adalah akibat yang tidak terjadi. Nah, sesuai pengambilan kesimpulannya, itu jika akibatnya nggak terjadi, maka kesimpulannya adalah sebabnya tidak terjadi. Jadi di sini kita menggunakan pengambilan kesimpulan dengan kaidah Tollens. Jadi untuk hubungan sebab akibat, ini kalau akibatnya tidak terjadi, maka kesimpulannya adalah sebabnya tidak terjadi. Sebabnya tadi apa? Seseorang pada usia yang tidak lagi mampu bekerja. Berarti kalau ini tidak terjadi, maka kesimpulan yang tepat adalah seseorang pada usia yang mampu bekerja. Sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Ia tidak masuk pada usia yang tidak mampu bekerja. Berarti dia termasuk seseorang yang pada usia mampu bekerja. Jadi untuk yang nomor 6 ini kita menggunakan kaidah dari pengambilan kesimpulan dengan model Tollens. Nah, untuk nomor yang 11 tentang penarikan kesimpulan lagi, kalau kita baca soal yang terlebih dahulu, berdasarkan paragraf kedua, jika tingkat asupan protein hewani pada masyarakat Indonesia rendah,
jumlah stunting pada anak akan meningkat. Simpulan yang paling tepat adalah, nah ini kalau kita ambil dari paragraf kedua di sini, kalau kita cari yang sesuai dengan yang di soal, kita mulai dari sini ya, berarti tentu saja dengan rendahnya tingkat konsumsi daging ini berakibat pada rendahnya tingkat asupan protein hewani pada masyarakat Indonesia, terutama untuk golongan ekonomi menengah ke bawah. Jadi kita lihat di sini sebabnya adalah rendahnya tingkat konsumsi daging. Akibatnya apa? Kalau kita lihat di situ, tingkat asupan protein hewani itu rendah. Nah, kan ya, sesuai kalimat yang terakhir ini untuk di paragraf kedua ini. Nah, di sini kita udah dapat sebab sama akibatnya. Sekarang kita lihat dari akibatnya lagi. Kalau tingkat asupan protein hewani rendah pada masyarakat Indonesia, maka mengakibatkan jumlah stunting pada anak akan meningkat. Nah, untuk akibat ini kita dapatkan dari yang soalnya ya. Jadi ini dari teksnya, yang PQ-nya, untuk yang akibat berlanjutnya dapat dari soalnya. Nah, untuk pengambilan kesimpulan yang akibatnya bertubi-tubi, di sini kita bisa menggunakan kaidah dari silogisme. Jadi kita cukup mengambil sebab yang paling awal dan akibat yang paling akhir. Maka sebab yang paling awal adalah rendahnya tingkat konsumsi daging. Akibatnya adalah yang terakhir, jumlah stunting pada anak akan meningkat. Nah, sehingga di sini kesimpulan yang tepat adalah yang E ya, rendahnya tingkat konsumsi daging mengakibatkan jumlah stunting pada anak akan meningkat. Untuk yang nomor 12, berdasarkan kalimat pertama paragraf terakhir, jika hilangnya generasi penerus bangsa tidak terjadi, simpulan yang paling tepat adalah. Nah, jadi di sini kita lihat untuk kalimat pertama paragraf terakhir. Di sini kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini, jika tidak segera ditangani, maka akan menimbulkan bencana yang lebih besar, yaitu hilangnya generasi penerus bangsa akibat kekurangan protein. Nah, kalau kita lihat di sini sebabnya adalah, nah di sini kondisi seperti ini yang dimaksud adalah kondisi konsumsi protein hewani yang rendah yang tidak segera ditangani. Akibatnya apa? Akibatnya adalah hilangnya generasi penerus bangsa. Jadi dari paragraf terakhir ini untuk kalimat yang pertama kita dapat hubungan sebab sama akibatnya. Kita lihat di soal yang ditanyakan adalah jika hilangnya generasi bangsa tidak terjadi. Jadi yang ditanyakan di sini adalah akibat yang tidak terjadi. Nah, kalau yang ditanya akibat yang tidak terjadi, maka kesimpulannya kita menggunakan penarikan kesimpulan dengan model Tollens, yaitu dengan catatan di sini kalau akibatnya tidak terjadi, maka sebabnya juga tidak terjadi. Sehingga kesimpulan yang tepat adalah konsumsi protein hewani yang rendah segera ditangani. Maka untuk opsi yang tepat adalah opsi yang B ya, masalah tingkat konsumsi protein hewani yang rendah segera ditangani. Oke, untuk soal berikutnya, berarti ini masih di bagian penalaran umum. Jadi untuk yang pertama, untuk yang kemampuan berhitung dasar. Jadi untuk nomor 13, di sini kita disuruh mengurutkan dari yang nilainya terkecil. Nah, untuk cara pengurutan ini yang paling mudah adalah kita ubah ke bentuk desimal. Jadi untuk yang 2/3 ini kalau diubah ke desimal adalah 0,666. Untuk yang setengah akar 2, kita ingat akar 2 itu nilainya mendekatin 1,4. Karena kalau kita lihat 14 kuadrat itu kan sama dengan 196 ya. Jadi yang mendekatin akar 2 adalah 1,4. Dibagi 2 berarti kita dapat nilainya adalah 0,7. Untuk 0,66 tadi tetap. Untuk 39/70 itu kalau kita ubah ke bentuk desimal adalah 0,55. Sehingga kalau kita urutin, maka yang paling rendah adalah yang 0,55. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D ya, 39/70, 0,6, baru 0,66, baru 0,7. Nah, untuk nomor berikutnya, ini tentang pola. Di sini berarti kita coba untuk yang nomor 14. Nah, untuk pola seperti ini, ingat-ingat aturannya ya. Jadi simbol yang sering digunakan di sini adalah operasi tambah, kali, kurang, bagi. Bisa juga pangkat sama akar, tapi ini nggak begitu sering dipakai. Yang sering dipakai adalah operasinya tambah, kali, kurang, bagi. Nah, untuk aturan yang kedua, itu untuk operasinya itu berlaku sama untuk setiap gambar. Jadi untuk tiap gambar itu operasinya harus sama. Jika operasinya nggak sama, maka itu nggak boleh dipakai. Nah, untuk aturan yang ketiga, untuk urutan dan posisi pengambilan angka itu harus sama untuk setiap gambar. Jadi kita nggak boleh urutannya berubah-ubah. Nah, untuk yang nomor 14 ini, yang ditanya adalah kotak yang bagian tengah ya, yang tanda tanya ini kan ya.
Jadi otomatis untuk langkah pengerjaannya kita juga harus mendapatkan nilai dari yang di tengah ini. Berarti di sini kita operasikan 23, 15, 8 dan 5 biar menghasilkan angka 5. Nah, di sini kalau kita coba kalikan ya. 8 dikali 5, 15 yaitu 120. 23 dikali 5 adalah 115. Ternyata kalau kita kurangkan hasilnya itu sama dengan 5. Nah, untuk pola yang ini kita coba terapkan untuk kotak yang kedua. Apakah berlaku? Jadi 15 berarti ini kita mulai dari 21 yang dikali 10 dikurangin dengan 18 yang dikali dengan 11. Apakah hasilnya 12? Ternyata hasilnya sama 12. Jadi pola ini bisa kita gunakan karena untuk berlaku untuk kotak yang pertama dan kotak yang kedua. Kita terapkan untuk kotak yang ditanyakan. Berarti ini adalah 14 dikali 19 dikurangin 16 yang dikali dengan 17. Nah, di sini kita dapat hasilnya yaitu 6. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang B. Oke, untuk nomor berikutnya ini tentang kriptografi. Jadi untuk nomor 15 di sini disediakan ada 3 kata ya. Palung, nebula dan benalu. Nah, di sini ada kata benang dan minyak, maka kata yang di tengah itu menjadi kata apa? Nah, di sini yang perlu kita garis bawain, karena di sini yang dicari adalah bagian yang tengah, maka kita coba cari hubungan antara palung dan benalu sehingga menjadi kata nebula. Nah, ini kalau kita perhatikan, ternyata kata yang di tengah ini merupakan gabungan dari kata yang pertama dan kata yang terakhir. Jadi merupakan gabungan dari kata yang pertama dan kata yang ketiga. Kalau kita perhatikan, huruf N di sini ternyata dia diambil dari huruf kelima dari kata yang pertama dan huruf ketiga kata yang kedua. Kata yang ketiga. Maka di sini untuk huruf yang di tengah sini yang awalnya itu berarti sama pengambilannya. Berarti diambilnya dari huruf yang kelima dan huruf ketiga. Ternyata di sini sama-sama N. Maka huruf depannya itu harus kata huruf N. Nah, kalau kita lihat dari opsi ternyata yang depannya huruf N itu cuma di opsi B. Maka di sini langsung kita dapat jawabannya adalah yang D. Tapi kalau kita ingin lanjutkan, nah untuk kata yang kedua kan E ya. Itu kan didapat dari huruf kedua kata yang ketiga. Maka di sini juga sama nih, dari huruf kedua kata yang ketiga itu I. Untuk yang B-nya ini juga diambil dari huruf pertama kata yang ketiga, jadi M. Nah, untuk huruf keempat U-nya itu diambil dari huruf keempat kata yang pertama atau huruf terakhir yang kata yang ketiga. Itu berarti diambilnya dari huruf yang keempat kata yang pertama. Nah, untuk yang L-nya diambil dari huruf ketiga kata yang awal. Berarti N ya, sama ya. Untuk huruf terakhirnya diambil dari huruf kedua kata yang pertama. Jadi sesuai itu nih nih. Tanpa harus kita selesaikan sepanjang ini, bisa juga tadi kita langsung dapat ya dengan melihat huruf depannya aja, yaitu huruf N. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, untuk yang berikutnya berarti kita pembahasan untuk yang pengetahuan kuantitatif. Jadi dari nomor 46 hingga nomor 60. Oke, kita mulai dari nomor 46. Nah, di sini diketahui suatu rumus dari barisan yaitu Rn sama dengan Rn-1 yang ditambah dengan Rn yang dikurangin 2. Di sini diketahui nilai dari R1-nya adalah 2 dan R2-nya adalah 1. Nah, dengan catatan N-nya itu lebih dari 2. Maka nilai dari R6 ditambah dengan R5 adalah, jadi kalau kita mau mencari R5 dan R6-nya, kita harus cari dulu nilai R sebelumnya ya. Jadi di sini karena N-nya lebih dari 2, jadi kita cari dulu R3. Jadi kita masukin R-nya kita ganti dengan 3. Maka R3 itu sama dengan 3 dikurangin 1 berarti R2 ditambah sama 3 dikurangin 2 yaitu 1. Jadi untuk menentukan nilai R3 itu adalah R2 ditambah dengan R1. Nah, nilai dari R2 adalah 1 dan nilai dari R1 adalah 2. Sehingga nilai dari R3 adalah 3. Nah, kita cari lagi untuk nilai dari R4. Nah, untuk mencari R4 itu berarti 4 dikurangin 1 berarti R3 ditambah R4 dikurangin 2 berarti R2. Jadi untuk mencari nilai dari R4 itu adalah R3 ditambah dengan R2. Kita masukin R3-nya dapat 3, sedangkan R2-nya kita dapat nilai adalah 1. Sehingga nilai dari R4 adalah 4. Sekarang kita cari nilai dari R5. Tinggal kita masukin lagi, berarti R4 ditambah dengan R3. R4 adalah 4, R3-nya adalah 3. Sehingga nilai dari R5 adalah 7. Kita cari lagi untuk nilai R6. Jadi R5 ditambah dengan R4.
berarti 7 ditambah 4 berarti 11. Nah, ditanya nilai dari R6, berarti R6 itu adalah 11 yang ditambah dengan 7, sehingga nilainya adalah 18. Nah, selain dengan cara begini, bisa juga kita urutin ya. Kalau kita mau ubah ke barisan yang model panjang, ini juga sama. R1-nya kan 2, R2-nya adalah 1, R3-nya kan ditambahin ya, berarti 2 tambah 1, 3. Untuk mencari R4 berarti tinggal kita jumlahkan 2 suku sebelumnya, berarti 1 ditambah 3, 4. Mencari setelahnya berarti tinggal 3 tambah 4, 7. 4 tambah 7 berarti 11. 7 tambah 11 berarti 18. Sehingga dengan cara seperti ini bisa kita dapatkan nilai dari R5 ditambah dengan R6. Karena ternyata deret ini membentuk barisan dari Fibonacci. Kita ingat Fibonacci adalah jumlah dari 2 suku sebelumnya. Sehingga untuk nomor 46 jadi jawabannya adalah 18. Oke, untuk nomor selanjutnya, untuk yang nomor 47 berarti ini tentang aljabar. Dengan X bilangan tak 0, jadi dia nggak boleh bernilai 0 dan tidak boleh bernilai negatif 3. Bentuk sederhana dari pecahan berikut adalah, jadi untuk menentukan bentuk pecahan sederhana dari penjumlahan dan pengurangan, itu langkah pertamanya harus kita ubah bentuk penyebutnya bernilai sama. Di sini penyebutnya X kuadrat ditambah 3X. Nah, jadi kita ubah semuanya ke bentuk X kuadrat yang ditambah dengan 3X. Nah, di sini X-nya bisa kita keluarin ya. Jadi X yang dikali dengan X plus 3. Maka yang min 4 per X ini biar menjadi X dikali X plus 3, tinggal kita kalikan aja dengan X plus 3. Untuk bentuk yang 6 per X plus 3 ini biar jadi X dikali X plus 3, tinggal kita kalikan dengan X. Berarti ini kalau kita ubah jadinya 18. Nah, ini berarti negatif 4 dikali X berarti negatif 4X. Negatif 4 dikali 3 berarti negatif 12. Untuk yang 6 ini kan kurang X doang ya, berarti dikalikan dengan X per X berarti tinggal ditambah 6X. Karena penyebutnya udah sama bisa kita jadikan 1. Berarti ini 18 dikurangin 12 yaitu 6. Min 4X ditambah 6X yaitu 2X. Sehingga kita dapatkan bentuknya adalah 2X ditambah dengan 6. Ini bisa kita sederhanakan dengan catatan kita mengeluarkan nilai dari 2-nya. Jadi 2 yang dikali X plus 3 dibagi dengan X yang dikali X plus 3. X plus 3 nya bisa kita coret, jadi cukup menjadi 2 per X. Sehingga bentuk yang paling sederhana adalah 2 per X. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Untuk yang nomor berikutnya, untuk yang nomor 48, sebuah pekerjaan selesai dalam waktu 24 hari jika dikerjakan oleh 4 mesin. Jika pekerjaan tersebut dimulai tanggal 1, lalu pada tanggal 11 di pagi hari 2 mesin rusak, dan pada tanggal 15 di pagi hari sebuah mesin berhasil diperbaiki, maka pekerjaan tersebut akan selesai dalam tanggal. Nah, di sini kita ingat hubungan antara hari dan mesin itu merupakan hubungan perbandingan berbalik nilai. Karena semakin banyak mesinnya, waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Nah, kita ingat kalau perbandingan berbalik nilai, berarti ntar caranya tinggal kita kali lurus aja ya. Nah, sekarang kita catat dulu yang pertama dari kalimat yang di sini 24 hari oleh 4 mesin, berarti kita tulis dulu 24 hari oleh 4 mesin. Lalu untuk berikutnya, jika pekerjaan dimulai tanggal 1 pada tanggal 11 di pagi hari ya, berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 11 dini hari itu berarti udah bekerja selama 10 hari ya, full ya. Jadi 10 hari ini bekerja dengan 4 mesin. Nah, untuk pada tanggal 11 hingga tanggal 15 berarti itu selama 4 hari bekerja hanya dengan 2 mesin karena 2 mesinnya rusak. Nah, setelah itu selama X hari itu bekerja dengan 3 mesin ya, karena sebuah mesin berhasil diperbaiki. Berarti dengan X hari ini bekerja dengan 3 mesin. Nah, karena ini perbandingannya berbalik nilai, berarti kita kali lurus semuanya. Jadi ini bisa kita tulis bentuk persamaan matematikanya. Berarti 24 dikali dengan 4 itu sama dengan 10 dikali 4 ditambah 4 kali 2 ditambah 3 kali X. Sehingga di sini kita dapatkan 96 itu sama dengan 48 yang ditambah dengan 3X. Pindah ruas, 96 dikurangin 48 ya 48 sama dengan 3X. Maka kita dapat nilai X-nya adalah 16 hari.
Nah, jadi pekerjaan tersebut selesai pada tanggal berapa? Nah, kita ingat untuk pekerjaan selesai itu berarti waktunya untuk yang pertama berarti tadi 10 hari ditambah 4 hari ditambah dengan 16 hari. Maka butuh waktu selesainya adalah 30 hari. Otomatis akan selesai pada tanggal 31 di sore harinya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Untuk nomor selanjutnya ini tentang pencacahan. Jadi untuk nomor 49 kalau kita baca 5 orang pelari bernomor 1 sampai 5. Jadi di sini ada 5 orang pelari udah dikasih nomor 1 sampai 5. Jika pelari bernomor ganjil masuk finish pada urutan ganjil dan pelari bernomor genap masuk finish pada urutan genap, maka banyak cara yang mungkin adalah, jadi kita bayangin aja di sini urutan 1, 2, 3, 4 juara 4, 1 sampai 5-nya. Nah, di sini untuk urutannya itu kalau nomornya ganjil, dia peringkatnya ganjil. Jadi di sini kita bisa dapat kesimpulannya gini, untuk juara pertama itu bisa diisi oleh pelari nomor 1 atau nomor 3 atau nomor 5. Untuk peringkat 2 itu berarti cuma bisa diisi oleh pelari nomor 2 atau pelari nomor 4. Untuk peringkat 3 juga sama nih, cuma bisa diisi oleh pelari nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 5. Ini juga sama nih oleh nomor 2 atau nomor 4. Ini juga sama nih oleh nomor 1 atau nomor 3 oleh nomor 5. Nah, untuk kemungkinannya berarti untuk yang masuk finish peringkat pertama berarti kan ada 3 kemungkinan ya, karena di sini kan ada nomor 1, 3 atau 5 ya. Berarti ini ada 3 kemungkinan. Untuk yang nomor 2 di sini berarti ini ada 2 kemungkinan. Nah, untuk yang nomor 3 karena salah satu pelarinya udah masuk di urutan pertama, otomatis yang dari 3 orang ini berkurang 1. Jadi tinggal jadi 2 orang. Untuk yang nomor 4 ini berarti udah kepotong 1 orang lagi ya, karena udah masuk di urutan kedua, berarti ini tinggal 1 orang. Untuk yang peringkat 5 juga sama nih, 2 orangnya udah masuk peringkat 1 atau 2, berarti tinggal 1 orang. Tinggal kita kalikan aja, berarti 3 dikali 2 dikali 2 dikali 1 dikali 1, maka ada 12 cara dengan urutan seperti tadi. Nomor ganjil masuk ganjil, urutan nomor genap masuk urutan genap. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang C. Untuk nomor 50, jika P dan Q adalah 2 bilangan prima berbeda terbesar yang dapat membagi habis 5005, maka nilai dari P ditambah Q adalah, jadi di sini caranya tinggal kita cari faktor dari 5005. Nah, pertama kita bagi dulu dengan 5 ya, berarti 5005 itu sama dengan 5 yang dikali 1001. Kita bagi lagi 1001, ini kalau dibagi 7 kita dapatnya adalah 143. Jadi 5005 itu sama dengan 5 kali 7 kali 143. Nah, 143 ini bisa kita bagi lagi dengan 11. Di sini kita dapat 5005 itu sama dengan 5 dikali 7 dikali 11 dikali dengan 13. Sehingga 2 bilangan prima terbesarnya itu adalah 11 dan 13. Maka nilai dari P ditambah dengan Q yaitu 11 ditambah 13. Sehingga hasilnya adalah 24. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Untuk nomor 51, pada gambar di atas ini memenuhi fungsi dari Y sama dengan Fx. Maka nilai dari F negatif 2 dikali F0 dikali F2 dikali F4 dikali F6 adalah, nah di sini yang perlu kita perhatikan itu bentuk kartesius itu bisa kita ubah ke bentuk fungsi ya. Jadi bisa kita ubah ke bentuk fungsi. Contohnya titik yang di sini, ini kan titiknya kalau ditulis ke koordinat kan nilainya adalah 2,0. 2-nya nilai X, 0-nya nilai Y. Nah, ini kalau kita ubah ke bentuk fungsi bisa kita tulis F2 itu sama dengan 0. Untuk nilai di sini, ini juga bisa kita tulis, itu kan aslinya 0, negatif 1. Nah, koordinat 0, negatif 1 ini bisa kita ubah ke bentuk fungsi yaitu F0 sama dengan negatif 1. Sehingga kalau kita cari nilai dari yang ditanyakan
Nah, F negatif 2, nah di sini kita nggak tahu nih nilai dari F negatif 2, karena nilai dari X ketika negatif 2 kita nggak tahu nih nilainya berapa. Jadi kita tulis aja ini tetap F negatif 2. Nah, untuk F0 nya tadi kita dapat nilai adalah negatif 1, untuk F2 nya kita dapat nilainya adalah 0, untuk F4 nya kita nggak tahu, dan untuk F6 nya juga kita nggak tahu. Nah, negatif 1 dikali 0 ya hasilnya 0 ya, berarti 0 dikali berapapun hasilnya tetap bernilai 0. Sehingga nilai dari yang ditanyakan itu bernilainya adalah 0, tanpa perlu kita cari tahu nilai dari F negatif 2, F4, dan F6 nya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, untuk nomor berikutnya, untuk nomor 52, nilai fungsi dari fx dan gx tersedia pada tabel. Jadi ini ketika x nya 1, nilai f1 nya bernilai 3, g1 nya bernilai 2. Nah, maka nilai dari yang ditanyakan ini adalah, jadi ini kita urai dulu ya. Jadi kita urai dulu. Di sini kita mulai dari F2. Kita lihat ketika X-nya itu bernilai 2, maka F-nya itu bernilai berapa? Bernilainya adalah bernilai 1. Sehingga nih F2-nya bisa diganti dengan 1. Nah, untuk G1-nya kita lihat ketika X-nya 1, G-nya bernilai 2. Maka bisa kita ganti, ini jadi tadinya F2 jadi 1 dan G1-nya jadi 2. Sekarang kita masukin lagi nilai dari G1. Berarti ketika nilai X-nya 1, nilai G-nya berapa? 2. Ketika X-nya 2, nilai F-nya berapa? 2, berarti X-nya adalah 1. Jadi ini bisa kita ganti jadi F2 ditambah dengan G1. Kita lihat ketika X-nya 2, nilai F-nya bernilai berapa? Bernilai 1. Ketika G-nya 1, maka ketika X-nya 1, maka fungsi dari G-nya itu bernilai 2. Sehingga F2 ditambah G1 yaitu 1 ditambah 2. Sehingga hasilnya adalah 3. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, untuk nomor 53, di sini untuk operasi simbol. Jadi kalau ada A tanda seru B, itu artinya A dikali B ditambah A dikali B ditambah A yang dikali B ditambah A. Maka nilai dari 2 tanda seru negatif 1 di tanda seru negatif 2. Berarti ini kita cari dulu nilai dari 2 tanda seru negatif 1 dulu. Kita lihat di sini. Kita masukin sesuai yang di sini ya. Berarti di sini kita dapatnya A-nya diganti 2, B-nya diganti dengan negatif 1. Nah, untuk pengurutan pengerjaannya kita kerjakan dari yang paling kurungnya paling dalam. Berarti dari yang di sini dulu. Berarti negatif 1 ditambah 2 hasil adalah 1. 1 ditambah dikali 2 berarti jadinya 2. 2 ditambah negatif 1 jadinya adalah 1. 1 dikali 2 hasilnya 2. 2 ditambah negatif 1 yaitu 1. 1 dikali 2 yaitu nilainya adalah 2. Sehingga di sini kita dapat hasilnya adalah 2. Maka nilai yang sepanjang ini hasilnya adalah 2. Berarti sekarang kita lanjutin. Berarti ini 2 ditanda seru dengan negatif 2. Nah, ini kita urutin sama caranya. Jadi kita tulis dulu sesuai aturan dari operasi simbolnya. Sekarang kita hitung. Negatif 2 ditambah 2 yaitu 0. 0 dikali 2 ya 0 ya. Negatif 2 ditambah 0 berarti negatif 2. Dikali 2 berarti negatif 4. Negatif 4 ditambah negatif 2 berarti negatif 6. Dikali 2 berarti negatif 12. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B, negatif 12. Oke, untuk yang berikutnya berarti ini tentang soal untuk yang analisis kuantitas. Jadi untuk opsinya cuma ada 4, yaitu P lebih besar daripada Q, P kurang dari Q, P sama dengan Q, atau tidak dapat ditentukan ya. Nah, untuk yang nomor 54, kalau kita baca terlebih dahulu, Ari dan Ira mengerjakan sebuah proyek bersama-sama. Mereka menghasilkan keuntungan 14 juta rupiah dari proyek tersebut. Kesepakatan pembagian keuntungannya adalah 1/15-nya disedekahkan, 2/3-nya untuk Ari dan 1/5-nya untuk Ira. Jika masih ada sisa, maka untuk modal proyek berikutnya. Di sini untuk nilai Q-nya udah jelas ya 1 juta, sedangkan untuk nilai P-nya adalah modal untuk proyek berikutnya. Di sini kita cari dulu berapa bagian untuk modal proyek berikutnya. Nah, untuk modal untuk proyek berikutnya berarti itu 1 bagian dikurangin 1/15 dikurangin 2/3 dikurangin 1/5.
Kita ubah ke semuanya ke bentuk pecahan per 15. Berarti 15 dikurangin 1, dikurangin 10, dikurangin 3. Sehingga bagian untuk proyek berikutnya itu sebesar 1 per 15 bagian. Nah, untuk uangnya ya tinggal 1 per 15 dikali 14 juta. Nah, berarti kita dapat 14 per 15 juta. Nah, ini nilainya pasti kurang dari 1 juta karena 14 per 15. Sehingga nilai P-nya itu kurang dari 1 juta. Maka kalau dibandingin dengan nilai Q yang bernilai 1 juta, maka lebih besar nilai dari Q-nya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. P kurang dari Q. Untuk nomor 55, jika dua dadu dilempar bersama, jumlah mata dadu yang muncul adalah X. Jadi jumlahnya itu bisa bernilai dari 2 sampai 12. Nah, di sini dengan catatan PX itu adalah peluang jumlah mata dadu yang muncul. Dan nilai peluangnya itu dari jumlahnya itu kurang dari atau sama dengan A. Nah, di sini ditanyakan nilai dari A-nya. Kalau Q-nya udah jelas ya, 3 per 2. Nah, A di sini ini menunjukkan ke nilai peluangan ya. Kita tahu nilai peluang, untuk nilai peluang itu nilainya hanya berkisar dari 0 hingga 1. Jadi nilai peluang itu dari 0 hingga 1. 0 itu tidak terjadi, kalau 1 pasti terjadi. Sehingga nilai maksimal dari PX itu hanya bernilai 1, terendahnya bernilai 0. Jika dibandingkan dengan Q yang nilainya 3 per 2 atau 1,5, maka udah pasti nilai Q-nya pasti lebih besar. Sehingga dari soal nomor 55 ini jawaban yang tepat adalah yang B. Karena nilai Q-nya pasti lebih besar daripada nilai P-nya. Untuk soal nomor berikutnya, ini berarti tentang pernyataan benar 1, 2, 3, 4. Jadi di sini ntar ada 4 pernyataan, kita disuruh menentukan mana aja yang bernilai benar. Nah, untuk yang nomor 56, bilangan bulat positif N bersisa 3 saat dibagi 4 dan bersisa 2 saat dibagi 5. Manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? Jadi kalau kita uraikan dari soalnya terlebih dahulu, bersisa 3 saat dibagi 4 itu artinya dia kelipatan 4 ditambah dengan 3. Nah, bersisa 2 saat dibagi 5 itu artinya dia kelipatan 5 yang ditambah dengan 2. Nah, untuk mencari nilai N-nya berarti kita mulai aja nih dari yang mudah, dari yang kelipatan 5 ditambah 2. Kelipatan 5 ditambah 2 itu kan 7 ya. Kan kalau misalnya 5 kan 5 ditambah 2 kan ini 7. Apakah 7 itu merupakan kelipatan 4 yang ditambah dengan 3? Berarti benar kan ya? Kita coba lagi. Berarti mulai dari 12. Kan bisa 10 ya? 10 tambah 2 kan 12. 12 itu apakah kelipatan 4 yang ditambah 3? Bukan kan ya? Kita lanjut lagi ke 17. 17 itu kelipatan 4 yang ditambah dengan 1. Berarti kan nggak sesuai ya? Kita lanjut lagi ke 22. Itu berarti bukan kelipatan 4 yang ditambah 3. Bukan kan ya? Kalau kita coba 27, itu benar ya? Kelipatan 5 yang ditambah 2, dari 5 kali 5 kan 25 ditambah 2, juga sama kali 4 kali 6 yang ditambah dengan 3. Sehingga nilai N itu yang memenuhi, tadi ada 7, ada 27, dan seterusnya nih. Nah, kalau kita cari itu nilainya ada 7, 27, 47, 67, dan seterusnya. Yang merupakan kelipatan 5 ditambah 2, dan merupakan kelipatan 4 yang ditambah dengan 1. Nah, sekarang kita lihat dari pernyataan 1 sampai 4-nya. Pernyataan yang pertama dibilangnya N bersisa 7 saat dibagi 10. Nah, di sini benar nih, karena di sini angka satuannya itu bernilai 7. Otomatis kalau dia dibagi dengan 10 maka akan bersisa 7. Maka di sini untuk pernyataan yang pertama ini dia bernilai benar. Jadi benar. Otomatis kalau 1 benar, maka pernyataan 3 juga bernilai benar ya. Jadi satuannya bernilai 7 juga, ini juga benar. Kita lihat pernyataan yang kedua, N adalah bilangan ganjil. Kita lihat di sini karena satuannya bernilai 7 ya otomatis dia bernilai bilangan ganjil. Jadi pernyataan 2 juga bernilai benar. Kita lihat untuk pernyataan yang keempat, N habis dibagi 7. Untuk yang pertama benar nih 7 kelipatan 7 atau habis dibagi 7. Tapi untuk yang 27, 47 dan 67 dia bukan merupakan kelipatan 7. Sehingga
Untuk pernyataan yang keempat ini dia salah karena nggak berlaku untuk semuanya, hanya berlaku untuk nilai 7. Nah, sehingga pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, 2, dan 3. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, untuk yang nomor 57, persegi ABCD dengan sisi S yang nilainya 4 cm, terdapat titik E pada BC dan titik F pada CD dengan panjang FC itu sama dengan CE yang nilainya akar dari S. S-nya 4 ya, berarti nilainya akar dari 4 yaitu 2. Sehingga kalau kita gambar jadinya begini dulu nih. Kalau kita gambar berarti di sini A B C D dengan catatan di sini terdapat titik E pada BC, titik E pada BC. Berarti pada BC ini ada titik E anggapannya. Nah, anggapannya ada titik E. Dan titik F pada CD, anggapannya di sini ada F-nya. Dengan panjang FC dan CE-nya itu akar dari 4 berarti 2 ya. Berarti ini nilainya adalah 2, ini adalah 2. Karena di sini sisinya 4, berarti di sininya 2 ya. Ininya 2. Nah, ininya 2, ininya 4, ininya 2 ya. Titik G di tengah AB ya. Titik G di tengah AB. Berarti di sini ada titik G. Nah, FE tegak lurus dengan EG. Nah, ini apakah benar FE tegak lurus dengan AB? Nah, kalau kita perhatikan di sini dari sudutnya ya. Ini kan siku-siku ya. Pasti 90 derajat kan ya. 90 derajat siku-siku. Panjang FC dan CE sama, itu maka otomatis sudutnya juga sama ya. Berarti sudut yang di sini dengan sudut yang di sini yang besarnya pasti sama kan ya. Nah, ini otomatis maka sudutnya itu adalah 45 derajat karena 980 dikurangi 90 kan 90 ya. Ini dibagi 2, jadi dapatnya 45 derajat. Untuk panjang EB dan panjang GB ini juga sama nih. Otomatis sudut yang di sini juga 45 derajat, 45 derajat. Karena ini berpelurus, otomatis jumlah sudutnya juga harus 180. Nah, 180 dikurangin 45 dikurangin 45. Ya 90 derajat. Otomatis ini sudutnya adalah siku-siku. Sehingga pernyataan yang pertama FE tegak lurus dengan EG itu berarti benar. Maka otomatis pernyataan ketiga juga bernilai benar. Luas segitiga EFG itu adalah seperempat dari luas ABCD. Nah, benar, ini kan separuhnya kan ya. Separuhnya dari ini kan sama nih separuhnya. Berarti ini separuhnya, ini juga separuhnya, berarti seperempatnya. Jadi kalau ini dikali 4 maka akan menjadi luas dari perseginya. Jadi pernyataan yang ketiga juga bernilai benar. Pernyataan yang kedua, FG sejajar dengan ED. AD, FG sama AD, ya mereka sejajar karena di sini panjangnya sama kan ya. Sama-sama 4 dan ini tegak lurus juga nih. Di sininya tegak lurus dengan garis CD dan garis AB-nya. Jadi pernyataan yang kedua ini bernilai benar. Sudut GFE berarti sudut yang di sini itu sama besar dengan sudut FEC yang di sini berarti ya. Nah, karena ini 90, ini 45, berarti sini juga 45. Karena siku-siku penyiku ya berarti sama dengan, berarti 45 dengan 45. Nah, besar sudutnya sama. Jadi pernyataan yang keempat juga nilainya benar juga nih. Sehingga semua pernyataan bernilai benar. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, untuk yang nomor berikutnya ini tentang analisis kecukupan data. Jadi dari nomor 48 hingga dari nomor 58 hingga nomor 60 tentang kecukupan data. Di sini kalau kita baca untuk yang nomor 58, nilai ujian 15 orang siswa jika diurutkan dari yang paling kecil, nilai ke-8-nya adalah N. Dengan nilai yang mungkin diperoleh siswa tersebut adalah dari 0 sampai 100. Berapa nilai rata-rata maksimum yang mungkin diperoleh oleh 15 siswa tersebut? Nah, di sini dibilangnya pernyataan yang pertama N-nya sama dengan 72. Jadi untuk cara menjawabnya, jadi kita proses satu persatu terlebih dahulu. Untuk pernyataan yang pertama, di sini nilai ke-8-nya adalah 72.
Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini adalah nilainya adalah 72. Nah, berapa rata-rata maksimum ya? Jadi kalau kita disuruh cari rata-rata maksimum, maka nilai yang di setelah 72, karena ini udah diurutin, ya otomatis kita cari nilai tertingginya, yaitu 100 nih. Bisa kita isi dengan nilai 100. Nah, ini kita isi dengan 100 dari data ke-9 hingga data ke-15. Sedangkan untuk data nilai yang pertama hingga nilai ke-7, nah nilai maksimumnya berapa? Ya maksimumnya pasti 72, karena nggak mungkin lebih dari 72. Jadi di sini kita isi dengan 72. Jadi biar ini nilainya maksimum, berarti data pertama hingga data ke-7 diisi 72, sedangkan data ke-9 hingga data ke-15 isi dengan nilai 100. Maka rata-ratanya bisa kita cari nih. Nah ini dapatnya adalah sekitar 85,06. Tapi nggak perlu kita cari sampai seperti ini. Jadi pernyataan satu saja cukup untuk menjawab. Nah sekarang kita lihat untuk pernyataan yang kedua. Di situ dibilangnya rata-rata 7 siswa terakhir sama dengan 2 kali rata-rata 7 siswa pertama nih. Nah berarti di sini yang penting rata-rata 7 siswa terakhirnya itu sama dengan 2 kali rata-rata siswa yang pertama kan ya. Berarti ini otomatis kalau misalnya yang data ininya kita isi dengan 100, misalnya ini kita isi dengan 100 semua gitu ya, kan pasti rata-ratanya juga 100 ya. Nah maka untuk data yang di sini separuhnya nih, berarti di sini nilainya rata-ratanya pasti 50. Kita biar enak kita ganti angka 50 semua nih. Nah otomatis data yang ini bisa kita isi dengan nilai 100 juga nih. Ntar dapat rata-ratanya juga nih. Tinggal 100 dikali 7, 100 dikali 8. Ini berarti kita dapat rata-ratanya. Kita dapat rata-ratanya berarti 100 dikali 8 ditambah 50 yang dikali 7, ntar kita bagi dengan 15. Nah kalau yang kemungkinan yang lain ada nggak? Bisa juga nih. Yang di sini kan yang penting kan bilangnya rata-rata 7 siswa terakhir sama dengan 2 kali rata-rata 7 siswa yang pertama kan ya. Jadi kalau misalnya di sini kita isi dengan nilai 90 juga boleh juga nih. Kita isi dengan 90 semua juga. Lalu data yang pertama hingga ke-7-nya berarti separuhnya bisa kita isi dengan 45. Kita isi dengan 45 semua. Ini juga boleh nih memenuhi juga. Nah, maka yang tanda tanyanya bisa kita isi dengan nilai 90. Nah, di sini kita juga dapat nih rata-ratanya. Berarti 90 yang dikali 8 ditambah 45 yang dikali 7 dibagi dengan 15. Nah, tapi di sini kita dapat dua nilai. Untuk yang kecukupan data seperti ini itu harus menghasilkan jawaban tunggal. Walaupun kita dapat nilainya, tapi kalau nilainya lebih dari 1 bukan jawaban tunggal itu tidak boleh. Jadi pernyataan yang kedua ini dikatakan tidak cukup karena menghasilkan lebih dari 1 jawaban. Karena untuk yang kecukupan data seperti ini harus menghasilkan 1 jawaban yang tunggal, yang definitif, yang tunggal. Nggak boleh jawabannya ganda. Jadi untuk pernyataan yang kedua saja ini bakal menghasilkan banyak jawaban dengan catatan rata-rata yang terakhir ini merupakan 2 kali dari rata siswa 7 siswa yang pertama. Sehingga hanya pernyataan satu saja yang cukup untuk menjawab. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang A. Hanya pernyataan satu saja yang cukup untuk menjawabnya. Untuk nomor yang 59, sebuah kertas bertuliskan A dolar B yang artinya A kotak B ditambah A kuadrat yang dikurangin B kuadrat. Dengan simbol kotak pada tulisan di kertas tersebut hanya bisa diganti oleh tanda kali bagi tambah kurang. Tanda apakah yang seharusnya mengganti simbol pada kotak tersebut? Nah, di sini clue yang pertama itu 5 dolar 4 itu kurang dari 10. Berarti kita masukkan aja sesuai yang diminta. Berarti kan 5 kotak 4 ditambah 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Berarti 5 kotak 4 itu sama dengan 25 dikurangin 16 yaitu 9 ya. 9-nya bisa kita pindah ruas jadi 1 kan ya. Berarti 5 kotak 4 kurang dari sama dengan 1. Kalau kita isi dengan kali pasti nilainya lebih dari 1, berarti kan salah ya. Kalau kita isi dengan bagi bisa, berarti 5 dibagi 4 kan nggak bisa nih. Kalau 5 dibagi 4 itu nilainya pasti lebih dari 1, salah juga. Kalau kita isi dengan tambah berarti jadinya 9.
nggak kurang dari 1 berarti salah juga. Kalau kita isi dengan kurang, ini bisa 5 dikurangin 4 kan 1 ya. Nilainya kan sama dengan atau kurang dari 1 ya. Jadi untuk ketika tandanya kurang, itu memenuhi ini. Ketika tandanya kurang. Jadi hanya tanda kurang aja memenuhi ini. Sehingga untuk pernyataan yang pertama, itu bisa kita katakan cukup. Karena 1 tanda aja bisa untuk menjawabnya. Nah, untuk yang pernyataan yang kedua, itu P $P sama dengan 1. Berarti artinya P kotak P ditambah P kuadrat dikurangin P kuadrat sama dengan 1. Ini kita habis ya, karena P kuadrat dikurangin dengan P kuadrat. Jadi kita dapat P kotak P sama dengan 1. Nah, di sini ntar bakal ada banyak jawaban nih. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita kali pakai tanda kali di sini, misal kita pakai tanda kali, maka di sini bakal kita dapat nilainya adalah P kuadrat sama dengan 1. Berarti nilai P-nya ntar ada 2 nih. P-nya bisa bernilai 1, P-nya bisa bernilai negatif 1. Kalau kita pakai tanda bagi, berarti kalau kita pakai tanda bagi, berarti P dibagi P juga bisa kan ya. Berarti 1 sama dengan 1 ini juga memenuhi. Kalau kita pakai tanda tambah, berarti bisa juga kalau tambah. Berarti kita dapat di situ kita dapat 2P sama dengan 1, berarti P-nya itu bernilai setengah. Jadi ini artinya ketika tandanya kali itu ada nilai P yang memenuhi, yaitu ketika 1 sama negatif 1. Kalau pakai tanda bagi itu juga ada yang memenuhi ketika nilainya 1 kan ya. Kalau kita pakai tanda tambah itu juga ada nilai P yang memenuhi ketika nilai P-nya setengah. Jadi untuk pernyataan yang kedua ini ada 3 simbol yang memenuhi. Bisa kali, bisa bagi, bisa juga ditambah. Sehingga untuk pernyataan yang kedua ini dikatakan tidak cukup karena ada 3 simbol yang memenuhi. Dikatakan cukup jika hanya ada 1 simbol yang memenuhi. Sehingga jawaban yang tepat itu jadi yang A lagi nih. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab. Nah, untuk nomor 60, apakah bilangan positif P habis dibagi dengan 24? Jadi artinya kalau habis dibagi itu merupakan kelipatan ya. Jadi apakah P itu merupakan kelipatan dari 24? Untuk pernyataan kecukupan data yang ditanyanya apakah, itu dikatakan cukup jika jawabannya iya atau tidak, tapi tidak boleh keduanya. Jadi jawaban tidak itu juga merupakan jawaban yang dikatakan cukup. Jadi jawabannya nggak harus iya. Nah, untuk pernyataan yang pertama, kalau kita lihat di sini P merupakan kelipatan 6. Jadi kalau kelipatan 6 itu kan berarti nilai P-nya bisa macam-macam ya. Bisa 6, bisa 12, 18, 24, 30 dan seterusnya. Ketika nilai P ini dibagi dengan 24, maka akan memberikan sisa berapa? Kalau P-nya 6 berarti 6 dibagi 24 berarti sisanya kan 26 ya. Kalau P-nya 12 berarti 12 dibagi 24 itu kan sisanya 12 ya. Kalau 18 dibagi 24 berarti kan sisanya adalah 18. Kalau 24 dibagi 24 itu pun berarti kan habis ya. Jadi nggak ada sisanya, adalah 0. Jadi dari pernyataan yang pertama ini kita dapat nilai sisanya ada 4 nih. Bisa 6, bisa 12, bisa 18, bisa 0. Karena sisanya ada 4 nilai, jadi bukan merupakan jawaban tunggal. Jadi bisa kita katakan pernyataan yang pertama ini tidak cukup. Apakah P habis dibagi 24? Jawabannya bisa iya ya ketika nilai P-nya berapa? 24. Bisa tidak, itu ketika nilai P-nya ini nih. Bisa 6, bisa 12, 18, 30, dan seterusnya. Karena jawabannya bisa iya, bisa tidak, maka ini dikatakan tidak cukup. Untuk pernyataan yang kedua, P kelipatan 4. P habis dibagi 4 itu sama dengan P kelipatan 4. Jadi ketika P-nya itu bisa bernilai 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Ini kalau dibagi dengan 24, maka sisanya ada macam-macam nih. Bisa sisa 4, sisa 8, 12, 16, 20, atau habis atau sisanya adalah 0. Sehingga kalau kita kembalikan ke pernyataan soalnya, apakah P habis dibagi 24? Ya, ketika nilai P-nya 24, dia bisa bernilai habis dibagi. Ketika P-nya 24. Tapi ketika P-nya selain itu 4, 8, 12 dan seterusnya, ini tidak memberikan nilai sisa. Sehingga jawabannya bisa ya, bisa juga tidak. Maka dikatakan ini tidak cukup.
Nah, kalau 1 nggak cukup, 2 nggak cukup, nah ini baru kita gabung. Jadi pernyataannya, P-nya merupakan kelipatan 4, juga merupakan kelipatan 6. Jadi P-nya itu merupakan kelipatan dari 12, karena KPK dari 4 dan 6 itu 12. Jadi P-nya itu bisa bernilai 12, 24, 36, dan 48. Ketika nilai P-nya ini kita bagi dengan 24, maka memberikan sisa 12 dibagi 24 berarti sisa 12. 24 dibagi 24 sisanya 0. 36 dibagi 24 sisanya adalah 12. Jadi ketika digabung itu P-nya memberikan dua nilai, yaitu bisa sisa 12, bisa juga sisanya 0. Kalau kita kembalikan ke soalnya, apakah P habis dibagi 24? Ya, ada dua jawaban juga nih. Bisa sisa 12, bisa juga sisa 0. Kalau sisa 12, sisa 0 berarti dikatakan dia habis. Kalau sisa 12 berarti dikatakan tidak habis. Jadi jawabannya bisa ya, bisa tidak. Makanya dikatakan tidak cukup juga. 1 dan 2 nggak bisa, digabung juga nggak bisa. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab. Oke, demikian pembahasan untuk yang pengetahuan kuantitatif. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.